Pemirsa, kembali lagi bersama kami di Halo Indonesia. Lucy Aritonang adalah seorang wirausaha di daerah Depok, Jawa Barat yang mampu mengolah limbah menjadi perabot rumah tangga. Melalui karyanya ini, Lucy dapat meraup omset belasan hingga jutaan rupiah dan memiliki pelanggan dari Sumatera hingga Papua. Berawal dari keinginan untuk mengurangi limbah yang tidak dapat terurai, Lucy Aritonang memiliki ide untuk menyulap limbah drum dan tong bekas menjadi beragam perabot rumah tangga. Di tahun 2018, Lucy memberanikan diri untuk membangun usaha dari kreasi daur ulang yang diberi nama Kami Kreatif. Lucy tidak menyangka produk yang berasal dari limbah ini mendapatkan tempat di hati masyarakat. Pasalnya selain di Jabodetabek, produk kreasi Lucy sudah mencapai wilayah Sumatera hingga Papua. Tidak hanya menjual produk yang ramah lingkungan, melalui karyanya, Lucy juga ingin melestarikan kebudayaan Indonesia. Hal ini terlihat dari beberapa produk kreasinya. Lucy dengan tim menggambar mural wayang Kresna dari Jawa Tengah, penari topeng Cisalak dari Depok, kain tenun khas Jepara, serta berbagai gambar dengan ciri khas budaya Nusantara. Untuk membahas lebih lanjut seperti apa kreasi dari limbah drum dan furnitur apa yang bisa dihasilkan dari limbah ini, kita akan berbincang bersama Lucy Aritonang selaku pendiri Kami Kreatif. Selamat pagi Kak Lucy. Selamat pagi. Selamat pagi Kak Lucy, ini luar biasa sekali. Kita tadi lihat di tayangan ada berbagai kreasi dari limbah drum. Nah ini awalnya bagaimana sih akhirnya bisa terfikirkan begitu mengkreasikan sebuah limbah yang mungkin tadinya tidak terpakai akhirnya bernilai jual tinggi nih Kak Lucy? Awalnya mungkin karena ada sebuah kebutuhan ya. Dulu kami punya kedai kopi. Terus kalau kedai kopi ini gimana supaya kita bisa menarik konsumen, kita butuh furniture yang unik tapi bisa membranding juga. Jadi produk kedai kami bisa didengar orang, bisa dikenali orang. Terus tapi harganya juga terjangkau, sehingga dari situ kami juga lihat-lihat ada limbah ini kenapa nggak kita gunakan ya, ada tong-tong yang mungkin orang nggak pernah pikir itu bisa digunakan, ada drum-drum juga, dan kami juga memiliki memang keahlian untuk memodifikasi barang-barang seperti ini, sehingga kami coba bikin seperti ini. Oke, awalnya memang terinspirasi untuk dipergunakan sendiri, kemudian akhirnya juga mau dikembangkan begitu ya untuk juga didistribusikan, dijual kembali. Nah ini limbah-limbah tong atau drum yang tadi juga akhirnya bisa jadi barang-barang bagus nih menjadi furnitur baru. Nah ini ditemukannya dari mana sih Kak Lucy dan sudah sejak kapan akhirnya mengolah ini? Kami mencari-cari ya di mana kami bisa dapat tong-tong yang bisa kami gunakan. Jadi prosesnya juga nggak semua tong kami gunakan, enggak. Kami ada proses awalnya itu seleksi. Di seleksi ini karena kami itu untuk di dalam rumah dan untuk usaha, jadi kita pengen produknya ini aman, produknya ini bagus. Jadi dari materialnya aja kami seleksi. Yang kami seleksi ini bekas apa, aman nggak untuk ditaruh di dalam ruangan. Terus udah gitu juga jangan yang rusak-rusak banget. Jadi jangan yang penyuk-penyuk, kita nggak pakai yang seperti itu. Terus setelah itu kami pembersihannya juga banyak proses untuk bisa bagus sampai siap dicat. Terus kemudian kami masuk lagi nih ke pengecetan. Nah di pengecetannya juga kami melakukannya tuh dengan sesempurna mungkin yang bisa kami berikan. Jadi bukan pengecetan atau pengecetan begitu, karena kami visi kami itu adalah mewujudkan mimpi. Jadi kita harus menanamkan produk kita. Kalau kita punya mimpi, produk seperti ini kira-kira bisa bikin kita bangga gak sih? Benar-benar menjadi mimpi kita gak sih? Sehingga hampir seluruh produk kami itu bisa disukai oleh customer kami, begitu. Oke, kemudian kalau kita lihat tadi kan bisa menjadi tempat duduk, begitu. Kemudian bisa juga menjadi perabotan di rumah ataupun kedai tadi ya, seperti yang juga dimiliki oleh Kak Lucy. Nah ini produk dari limbah ini bisa menjadi furnitur jenis apa aja sih, Kak Lucy? Mulai dari kursi, meja, terus bisa jadi lemari, meja bar juga. Kami juga bikin pajangan, kami juga bikin jam, dan macam-macam. Tergantung kebutuhan, nanti kita bisa lihat kira-kira bisa kita pakai dari sini, apa kita potong, atau seperti apa. Jadi kita tuh harus menjadi solusi lah buat customer kami. Customer kami butuhnya seperti apa, kita berusaha untuk bisa mewujudkan keinginan customer kami itu.
Baik, ini kan sesuai juga dengan permintaan begitu ya dari pasaran. Sudah sejauh mana sih Kak kemudian orang-orang bisa mengakses membeli produk-produk dari Kami Kreatif tadi ya? Dan biasanya seperti apa yang diminta oleh customer nih? Adakah mungkin konsep-konsep tertentu? Kalau tadi lihat di tayangan ya, bahwa dari Kami Kreatif juga ini membuat limbah tadi untuk mengenalkan budaya. Nah ini seperti apa nih Kak Lucy? Ya, kami custom sehingga kami memang memproduksi sesuai yang diminta oleh customer kami. Jadi biasanya kami diskusi dulu kebutuhannya apa, budgetnya berapa, nanti kita sesuaikan. Karena kalau drum itu biasanya lebih mahal kalau dia dan juga ukurannya. Mungkin space-nya cuma kecil, gimana kita bisa menghadirkan produk-produk ini di tempat dia gitu. Terus kalau untuk yang produk nuansa Indonesia, karena kami sendiri punya mimpi. Mimpi kami adalah bagaimana produk kami itu bisa dibawa ke luar negeri, gimana produk kita itu bisa mengenalkan Indonesia, budaya-budaya Indonesia yang begitu banyak ke luar negeri, dan membawa devisa pastinya untuk Indonesia. Sehingga kami customin lagi setiap kami ikut pameran sering sekali, termasuk pameran internasional. Nah di situ adalah yang kami tampilkan adalah produk-produk khasnya dari budaya Indonesia. Dan produk kami ini multifungsi ya. Bukan cuma tempat duduk aja, tapi bisa buat disimpan juga dalamnya. Oke, ini yang luar biasa ya, Kak Lucy. Ternyata impiannya tadi tidak hanya mengenalkan atau ramah terhadap lingkungan, tapi juga mengenalkan budaya. Nah ini mungkin yang menjadi satu tantangan adalah pandemi COVID-19. Nah apa sih yang kemudian dirasakan oleh Kak Lucy sendiri sebagai pelaku usaha begitu ya, di tengah pandemi? Adakah dampak yang begitu terasa ketika mungkin ada perbedaan sebelum pandemi dengan saat ini ketika menghadapi pandemi COVID-19? Pasti pandemi ini membawa dampak buat semua orang ya. Kami ini limbah ini tergantung produksi. Ya kita tahu sekarang produksi semua turun sehingga limbahnya pun turun. Kami mensiasatinya coba cari lagi, memperluas lagi pasar. Di mana lagi kita bisa dapetin limbah. Harga-harga juga naik. Memang benar kami juga karena kesulitan pasti harga naik. Terus pemasaran juga kami turun karena biasanya kan kafe-kafe banyak nih yang minta sama kami dengan restoran. Tapi kondisi seperti ini banyak tidak boleh makan di tempat dan segala macam itu juga membawa dampak. Kami merubah target kami. Kalau orang lebih banyak di rumah, kenapa kita nggak ambil target market yang untuk orang-orang di rumah seperti itu? Jadi kita harus fleksibel dengan kondisi sekarang. Kira-kira orang butuh apa, itulah yang kita penuhi. Oke, kemudian saat produksi sendiri ini Kak Lucy dibantu oleh karyawan kah? Atau memang mengerjakannya bersama mitra-mitra lain? Dan ada tantangan pula terkait pandemi ini terhadap produksi? Ya, ada yang kerja, ada juga kami punya mitra, ada juga pengrajin untuk yang spesial, itu ada terganggu, terpengaruh pasti iya, tapi itu kami berusaha untuk pasarnya kami tambah sehingga kita tidak berhenti dengan kondisi pandemi ini. Oke, kemudian apakah kita tahu mungkin di tengah pandemi ada juga bantuan-bantuan begitu ya untuk pelaku usaha. Apakah Kak Lucy sendiri ini bersama teman-teman melakukan ataupun mencari bantuan tersebut untuk juga tetap membantu supaya produksinya lancar nih Kak Lucy? Kalau bantuan usaha yang 1,2 itu saya tidak cari gitu. Tapi yang saya cari karena kami punya target untuk ekspor, yang kami cari adalah yang bagaimana untuk kami bisa mengembangkan produk sehingga mungkin banyak perusahaan-perusahaan yang saat ini sudah tidak berproduksi, tapi gimana itu bisa kita serap, kita bisa ambil, sehingga saya ngambilnya tuh justru yang besarnya supaya kita bisa tampung nih, bisa memperluas usaha kami dan juga menambah orang-orang yang bisa bekerja bersama kami. Jadi bukan yang 1,2 yang saya ambil ya. Baik, berarti masih dengan upaya mandiri begitu ya, tetap berusaha untuk berproduksi, berusaha untuk tetap bisa berkarya di tengah pandemi. Nah, semangat apa sih yang mungkin sampai sekarang Kak Lucy sendiri tanamkan untuk tetap berkarya nih? Tadi punya impian banyak sekali mengenalkan bagaimana untuk ramah lingkungan, kemudian juga mengenalkan budaya Indonesia lewat karyanya. Apa yang mungkin sampai saat ini membuat Kak Lucy sendiri dan teman-teman tentunya ya tetap semangat di tengah pandemi? Terkadang pada saat kita terjepit nih, kita justru akan lebih kreatif, kita justru akan lebih memikirkan hal-hal yang dulu kita nggak pernah pikirkan. Jadi ada kok sisi positif
dari sebuah keadaan gitu. Terus kita juga harus yakin pada saat satu pintu tertutup itu Tuhan pasti sudah siapkan pintu lain yang Dia bukakan. Nah, itu yang kita jangan pernah menyerah dengan kondisi, jangan pernah takut untuk mencoba hal-hal baru, karena pasti kalau kita tujuannya baik, kita juga akan mendapatkan hal-hal yang baik. Baik, mungkin sedikit kalau sih pesan untuk teman-teman yang juga memiliki usaha gitu, sebagai pelaku usaha mungkin sama seperti Kak Lucy menghadapi banyak tantangan di tengah pandemi. Apa yang mungkin bisa Kakak sharingkan untuk teman-teman pelaku usaha supaya tetap semangat nih berkarya seperti Kak Lucy? Tetap semangat, tetap berusaha, jangan pernah berhenti mencoba hal-hal baru. Oke, baik itu ya tadi ya, tetap semangat apapun keadaannya. Yang paling penting adalah berinovasi, kemudian bagaimana akhirnya memutar otak nih supaya produksi atau berkarya tetap berjalan meski pandemi ya Kak Lucy. Terima kasih sudah hadir bersama kami membagikan cerita inspiratifnya. Sehat selalu, salam untuk teman-teman Kak Lucy. Terima kasih. Terima kasih. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami akan menyajikan informasi dalam bahasa Mandarin. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.